Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linsa Brilian dengan NIM 2003 1261 4012. Saya dari Offering C7 Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke materinya, ini ada kompetensi dasar yang diharapkan bagi kami, para mahasiswa, dapat memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam, mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari, dan dapat mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Ini adalah peta konsep bab 10 yang akan kita pelajari di materi ini. Yang pertama ada politik dalam perspektif Islam, yang kedua variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi dan negara, yang ketiga institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, dan yang keempat cinta tanah air menurut Islam. Politik dalam perspektif Islam. Sebelumnya, politik adalah segala aktivitas atau yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Politik mencakup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, yang kedua segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan yang ketiga kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Dalam berpolitik juga terkandung 5 tugas, yaitu pemeliharaan, perbaikan, penelusuran, pemberian petunjuk, dan pendidik atau membuat orang menjadi beradab. Dalam Islam juga memiliki prinsip politik. Yang pertama ada musyawarah, yang kedua adil, yang ketiga amanah, yang keempat persamaan, dan yang kelima kesepakatan. Politik Islam juga dikenal dengan istilah siasah syariah. Definisi ini menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkannya kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nas dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Selanjutnya ada variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Dibagi menjadi 2, yang pertama ada tipologi relasi agama dan negara, yang kedua ada negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam tipologi relasi agama dan negara terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tipologi teodemokrasi, di mana menganggap bahwa agama sekaligus negara merupakan entitas yang menyatu. Yang kedua ada tipologi sekuler, yang berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi. Yang ketiga ada tipologi moderat. Di tipologi moderat ini berpendapat bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Selanjutnya ada negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden Indonesia sendiri dipilih oleh rakyat dan juga dipilih oleh MPR. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI dapat dilihat dari terpenuhinya tujuan syar'i demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Dalam kebangsaan mendirikan negara dan pemerintahan terdapat 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar itu selaras dengan prinsip dalam politik Islam. Dan prinsip-prinsipnya itu apa aja sih? Yang pertama ada prinsip amanah, di mana pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik, meliputi tanggung jawab manusia terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap diri sendiri. Yang kedua ada prinsip keadilan, di mana keadilan sosial bagi seluruh manusia tanpa pandang golongan dan jabatan. Yang ketiga ada prinsip ketaatan, di mana dalam menjalankan politik hendaknya menaati hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada prinsip musyawarah, di mana diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai tujuan terbaik untuk semua.
Selanjutnya ada institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah sendiri dalam bahasa Arab berarti pergantian, pengatur, atau wakil. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Istilah khilafah juga digunakan kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia berdasarkan syariat Islam. Namun berdasarkan fakta historis bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Tapi prosedurnya tuh selalu berubah sesuai dengan tuntunan zaman yang mengirimnya. Selanjutnya ada cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air adalah di mana manusia dilahirkan dan dibesarkan di tanah airnya. Disitulah manusia akan timbul rasa rindu, cinta, dan terciptanya hubungan batin antara manusia dan tanah airnya. Kecintaan terhadap tanah air juga akan menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap yang gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme ini dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, dan juga memelihara persaudaraan dan persatuan. Semangat cinta tanah air juga dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui keteladanan. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik, alangkah besarnya cinta kepadamu Mekah. Kalaulah bukan karena penduduknya yang mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Rasulullah juga mendoakan kota Madinah, "Ya Allah, cintailah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintakan kota Mekah kepada kami, bahkan lebih." Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat muslim agar hidupnya menjadi lebih berkah. Cukup sekian dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.